Aku tahu bahwa hidup itu tidaklah mudah. Semua butuh perjuangan ekstra untuk meraihnya, tanpa terkecuali cinta. Biarkan waktu yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Selama kita sudah berusaha, berjuang, dan berdoa, kita harus pasrahkan semua hasilnya kepada Sang Maha Kuasa. Kalimat itu aku tulis menjadi caption sebuah foto di sosial mediaku beberapa hari lalu. Aku sekedar suka dengan kalimat itu. Bukan sok suci, tapi kalimat itu muncul ketika aku merasa pasrah dengan keadaan. Ya, muncul secara tiba-tiba. Entah kenapa ketika aku tengah merasakan resah, tiba-tiba aku menjadi lebih melankolis dari hari-hari sebelumnya. Aku juga tiba-tiba menjadi seorang pujangga. Dadakan pula. Teman-teman, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan suaraku malam ini. Dan aku ucapkan terima kasih juga buat yang sudah mendengarkan podcast edisi perdanaku minggu lalu. Pokoknya, aku ucapin terima kasih atas dukungannya ya. Kali ini kita akan bahas apa lagi? Oh iya, bagaimana keadaan teman-teman malam ini? Sudah nggak jenuh lagi kan? Malam ini aku Aswari Agansya dari podcast Teman Santai mau menemani kalian saat bersantai. Aku kok kepikiran sesuatu hal ya. Jadi, kemarin itu ada seorang teman kerjaku yang curhat. Dia membahas pertemuan jodoh gitu. Katanya, memang benar bahwa perjalanan jodoh itu nggak bisa ditebak. Oh iya, kebetulan teman kerjaku ini baru saja melakukan prosesi lamaran dengan seorang gadis yang baru dikenalnya dalam waktu 4 bulan. Pertemuan dia dengan pasangannya itu bisa dibilang adalah bentuk ketidaksengajaan. Sebab terjadi begitu cepat dan sama sekali tidak pernah terduga. Mungkin seperti itulah perjalanan jodoh sesungguhnya. Kalau sudah waktunya bertemu, dalam keadaan apapun, dalam situasi seperti bagaimanapun, pasti semua akan dipertemukan. Kita harus hadapi itu dengan lapang dada, suka tidak suka. Toh, kalau bukan saatnya menikah, pasti sekeras apapun usaha kita, jelas belum bisa bersatu juga akhirnya. Ya kan? Ngomong-ngomong, sebentar lagi bulan puasa nih teman-teman. Dan cukup banyak juga para jomblowan-jomblowati yang merasa bingung untuk menjawab pertanyaan legendaris yang biasanya muncul ketika hari lebaran. Kapan nikah? Wah, pasangannya mana nih? Ayo, siapa yang mau nyusul nikahan tahun ini? Hei, kamu sudah dewasa loh, udah punya calon belum? Berbagai jenis pertanyaan tentang jodoh pasti akan diterima oleh kamu yang mungkin saat ini sedang sendiri. Atau bahkan pertanyaan itu muncul justru saat kamu sudah punya pasangan tapi belum resmi ke jenjang pernikahan. Aku tahu kok bagaimana perasaan ketika mendapatkan pertanyaan semacam itu. Rasanya aku ingin berdiam diri saja di rumah. Momen lebaran yang seharusnya berkumpul untuk senang-senang malah menjadi momen paling menyebalkan. Masalahnya yaitu tadi, hanya karena selalu dijejali dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku sendiri belum tahu jawabannya. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Kalau itu sampai terjadi sama kalian, sudah senyumin aja ya. By the way, aku nggak bisa pungkiri bahwa perjalanan jodoh itu memang menjadi rahasia Tuhan. Buat yang belum ketemu, sabar aja dulu. Lebih baik gunakan hari-harimu lebih berarti. Beneran loh ya, jangan sibuk memikirkan sesuatu yang belum ada di depan mata kita. Justru, kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan yang sudah ada di hadapan kita. Yang benar-benar sudah nyata.
Intinya, nikmati, syukuri, atau istilah lainnya ikuti arus saja. Semua bakal indah kok pada waktunya. Tapi, kalau berbicara ikuti arus, bukan berarti kita juga bisa mengabaikan sesuatu yang ada di samping kita loh ya. Maksudnya begini loh. Kalau dalam masa tunggu ada seseorang yang tiba-tiba memberi sinyal bahwa dia ingin mendekati kamu, atau bahkan jika ternyata kamu merasa ada orang yang dekat denganmu dan kamu merasakan kenyamanan saat bersama dia, ingat, jangan sekali-kali abaikan dia. Siapa tahu orang itu adalah jodoh kamu kelak. Atau mungkin jika kamu sekarang sedang menjalin hubungan dengan seseorang, kalau memiliki masalah, jangan sekali-kali cepat memutuskan untuk berpisah. Sekecil apapun masalahmu dengan pasangan, cobalah bicarakan baik-baik. Cari jalan keluarnya bersama-sama. Karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan perpisahan bukan satu-satunya jalan untuk keluar dari sebuah permasalahan. Aku pernah mendengar sebuah cerita singkat bahwa pertemuan jodoh itu sama halnya dengan kita yang sedang menunggu angkutan umum. Anggap saja ada seorang lelaki yang hendak menaiki bis. Dia sedang berdiri di sebuah halte. Ketika bis pertama datang dan berhenti di hadapannya, kebetulan secara tampilan bis tersebut memang tidak bagus. Bunyinya saja sudah tidak semulus bis-bis yang lain. Alhasil, lelaki itu tidak mau menaikinya. Dia berusaha untuk menunggu bis selanjutnya. Dan ketika bis kedua datang, secara tampilan memang terlihat bagus dan sesuai harapan. Akan tetapi, lelaki tersebut enggan naik bis dengan alasan ternyata di dalam bis tersebut penuh dengan penumpang. Selanjutnya, dia memutuskan untuk menunggu bis selanjutnya. Dan begitu bis ketiga datang, secara tampilan bisnya memang bagus dan sepi penumpang. Akan tetapi, lagi-lagi lelaki tersebut enggak bisa naik karena ternyata bis tersebut bukan mengarah ke tempat tujuannya. Dan lagi-lagi dia memutuskan untuk menunggu bis selanjutnya. Kali ini bisnya datang agak lama. Dia mulai was-was. Dia juga mulai bingung ketika melihat jam tangannya. Dia berpikir, jika jam segitu dia belum berangkat, pasti terlambat sampai di lokasi tujuannya. Akhirnya, kebingungan itu membuat ia pun berusaha naik bis seadanya, tanpa memikirkan tampilan dan penuhnya penumpang. Teman-teman pengen tahu nggak endingnya kenapa? Ternyata dia tetap tidak sampai ke tujuan karena ternyata bisnya menuju ke daerah lain yang menjadi tujuannya. Cerita tersebut bisa dikaitkan dengan masa penantian jodoh. Dari cerita tersebut, kita juga bisa menarik pelajaran hidup. Jangan terlalu memilih. Jangan mudah menilai sesuatu dari tampilan luarnya. Kalau kita sudah merasa ada yang berusaha mendekati, kenapa tidak diusahakan untuk mengenal lebih dekat lagi? Berikan kesempatan untuk seseorang yang hendak berlabuh ke hatimu. Jangan sekali-kali kita langsung menolak atau paling tidak langsung menilai bahwa orang itu buruk. Padahal kita belum tahu apa kelebihan dan apa kebaikan yang ada pada orang tersebut. Sudah sepantasnya kita mencoba untuk menerimanya terlebih dahulu dan melakukan proses pendekatan. Ya, seperti rekan kerjaku tadi di awal yang memutuskan hubungan ke jenjang lebih serius walau hanya berkenalan dalam waktu beberapa bulan saja. Tapi semua itu terserah teman-teman deh. Teman-teman lebih tahu apa yang harus dilakukan. Teman-teman juga tahu apa yang terbaik untuk hati teman-teman semua. Yang jelas, sebagai seorang teman santai, aku hanya bisa bilang, nikmati saja masa penantianmu dan melakukan hal-hal positif. Jadikan hari-harimu bermanfaat. Aku yakin, jika kamu orang baik,
suatu saat nanti jodohmu pun akan menjadi orang baik juga. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu gak sabar, maka jodoh kamu pun akan menjadi orang yang tidak sabaran. Pokoknya jodohmu adalah cerminan dari dirimu sendiri. Sudah, itu aja. Lantas, bagaimana jika kamu mendengarkan pertanyaan kapan nikah? Kamu jawab aja pertanyaan itu dengan kata, doakan saja ya. Pertanyaan itu jangan terlalu dibawa pikiran pokoknya. Karena sebenarnya hidup bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan kapan nikah saja. Masih banyak hal positif yang harus kita kerjakan. Masih banyak hal-hal baik yang harus kita tata. Tetap kuatkan tekad dan tanamkan dalam hati bahwa jodoh akan bertemu sesuai waktunya. Oke, gitu aja ya untuk podcast malam ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Aku Aswari Agansya dari Teman Santai mengucapkan selamat malam, selalu bersantai, dan jangan galau-galau lagi ya.